Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen user group yang ada pada bab 12. Oke, jadi nanti materinya yang pertama membuat user dengan user aid. Lalu yang kedua option pada user aid. Yang ketiga membuat user dengan add user. Kemudian yang keempat membuat group. Yang kelima menambahkan user ke grup. Dan yang keenam, menghapus user dan group. Pertama, membuat user dengan user aid. Oke, langsung saja kalian bisa buka terminal terlebih dahulu. Nah, di sini kalian pasti sudah mengetahui bahwa sekarang kita memiliki dua user. Di mana user pertama itu adalah user biasa yang sekarang kita pakai. Atau jika kita coba who am I. Nah, di sini terdapat nama usernya. Dan user yang kedua adalah user root, di mana jika kita ketikkan komen SU, nanti kita akan masuk ke dalam usernya. Lalu akan saya coba who am I. Dan disinilah terlihat bahwa kita sudah masuk ke dalam user rootnya. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat user menggunakan komen user aid. Oke, misalkan di sini kalian sedang berada di dalam pekerjaan yang dimana terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Lalu kalian mempunyai 5 user sistem engineer dan itu berarti lebih dari 1. Otomatis kalian harus membuat user baru untuk engineer tersebut. Karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak orang atau banyak engineer. Nah, di sini berguna untuk tracking kesalahan. Misalkan jika 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user saja. Dan nanti jika ada salah konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misalkan kalian membuat banyak user untuk 5 engineer tersebut. Seperti contoh user 1 untuk engineer 1 dan user 2 untuk engineer kedua. Nah, nanti jika user 2 yang melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa user 2 atau engineer 2 yang melakukan kesalahannya. Oke, langsung saja kita buat usernya. Tetapi sebelum itu, kalian harus masuk terlebih dahulu ke home root-nya. Ini saya exit. Kemudian saya akan ketikkan perintah su strip. Nah, di sini kita sudah masuk ke home root-nya. Sebelum itu, saya akan mencoba melihat ada user apa saja yang ada pada Linux-nya. Dengan komen cat /etc/passwd. Dan perhatikan di sini terdapat banyak sekali usernya. Jika saya scroll ke bawah, di sini terdapat user saya, yaitu Meta. Nah, jika kita membuat user baru, maka user tersebut akan muncul di sini. Oke, langsung saja kita buat usernya. Nah, di sini saya akan coba membuat user 2 dengan perintah user 8 lalu user 2. Kemudian saya akan coba cek usernya menggunakan komen cat /etc/passwd. Dan di sini sudah ada user 2-nya. Oke, selanjutnya saya akan coba login ke user 2-nya dengan komen su user 2. Perhatikan di sini bahwa kita sudah masuk ke dalam user 2-nya. Lalu saya akan coba who am I. Maka di sini terdapat nama user 2-nya. Tetapi jika kita ingin masuk terlebih dahulu ke user kita sebelumnya, lalu baru ke user 2, kita bisa menggunakan komen su, lalu nama usernya. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam user 2-nya. Di sini dia meminta password, yang mana tadi kita tidak dimintai passwordnya. Nah, maka kita tidak bisa login ke dalam user 2-nya. Tetapi kenapa tadi kita bisa login? Itu karena kita tadi menggunakan home root, jadi bisa login. Maka di sini saya akan coba membuat password
untuk user 2. Yang pertama, kita bisa masuk terlebih dahulu ke root seperti sebelumnya. Dan di sini saya akan ketikkan komen passwd user 2. Kemudian di sini saya akan masukkan password barunya. Lalu masukkan lagi passwordnya. Oke, kemudian saya akan coba SU user. Dan di sini sudah masuk ke user pertama. Kemudian saya akan coba lagi SU meta. Selanjutnya di sini saya akan coba ketikkan SU user 2. Lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam user 2-nya. Bagi kalian yang belum tahu, kenapa tampilan atau lambang dari user 2 itu berbeda dengan user meta atau user yang pertama? Oke, yang pertama kalian bisa cek di cat/etc/passwd. Perhatikan bahwa di sini bash-nya beda. Jika user meta di sini adalah /bin/bash dan user 2 di sini menggunakan /bin/sh. Jadi berbeda ya antara bash dan sh. Nah, itulah yang membuat tampilan dari user 1 dan user 2 itu berbeda tampilannya. Dan perbedaannya lagi yaitu jika sh di sini tidak bisa autocomplete, tetapi jika yang bash itu bisa autocomplete. 2 option pada user 8. Seperti biasa, yang pertama kalian bisa buka terlebih dahulu Linux-nya, lalu buka yang terminal. Di sini jika kita coba lihat cat/etc/passwd. Perhatikan bahwa kita di sini memiliki user meta dan juga user 2. Jika pada user meta itu shell-nya /bin/bash dan sedangkan pada user 2 shell-nya /bin/sh. Kemudian di sini jika kita coba masuk menggunakan user 2, kemudian masukkan passwordnya. Nah, jadi pada user 2 itu tampilannya seperti ini. Tetapi jika bin bash itu tampilannya seperti user meta di sini. Jadi dia lebih panjang daripada yang sh. Dan pada video kali ini kita akan coba membuat user baru dan kita akan menambahkan home directory pada usernya dan kita akan mengganti shell-nya menjadi /bin/bash. Di sini saya akan exit terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam home root. SU strip. Nah, di sini kita akan coba masukkan komen user8 strip help. Dan di sini nanti dia akan muncul banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya ada yang penting yaitu min_m atau strip m. Nah, jadi strip m di sini agar user yang akan kita buat itu dibuatkan juga home directory-nya. Kemudian jika kita scroll ke bawah, di sini juga ada strip s, yaitu strip shell, di mana nanti kita akan coba membuat shell, yaitu /bin dan /bash atau /bin/bash. Oke, di sini kita coba buat usernya dengan komen user8 strip m strip s /bin/bash. Kemudian nama usernya misalkan user3. Kemudian akan saya cek dengan komen cat/etc/passwd. Dan perhatikan bahwa di sini sudah ada user 3-nya dengan shell /bin/bash. Selanjutnya saya akan coba cek pada directory user 3 yaitu ls/home/. Dan perhatikan di sini ada meta dan juga user 3-nya. Sedangkan untuk user 2 karena shell-nya itu /bin/sh, dia tidak bisa dibuatkan home directory-nya. Nah, tapi jika kita login menggunakan user 3, SU user 3, dan perhatikan di sini bahwa kita masuk dengan menggunakan user 3. Nah, kemudian saya akan
masukkan komen cd. Lalu kita masuk lagi ke dalam user 3. Dan perhatikan di sini dimintai password. Oke, seperti tadi yang pertama saya akan masuk terlebih dahulu ke home root su strip. Kemudian di sini saya akan ketikkan passwd untuk user 3. Nah, di sini kita bisa masukkan password baru untuk user 3-nya. Di sini saya akan masukkan passwordnya. Lalu masukkan lagi password ulangnya. Oke, di sini saya akan exit terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan masuk ke dalam user meta terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam user 3-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan password yang tadi sudah kita buat. Nah, bisa kalian perhatikan, di sini kita sudah login menggunakan user 3-nya. Dan jika kita who am I, di sini dia akan menampilkan nama user 3. 3. Membuat user dengan add user. Langsung saja di sini kalian bisa masuk terlebih dahulu ke dalam user root-nya menggunakan perintah su-l. Kemudian di sini saya akan ketikkan komennya add user. Misalkan di sini saya akan memberi nama usernya itu user 4. Jadi add user 4. Nah, setelah di enter, di sini default untuk komen add user itu telah membuat yang namanya home directory. Jadi otomatis membuat home directory-nya yaitu /home/user 4. Nah, kemudian di sini kita dimintai untuk membuat password lagi untuk user 4-nya. Saya akan ketikkan passwordnya. Setelah passwordnya selesai, di sini kita disuruh mengisi full name-nya. Tetapi jika kalian tidak ingin mengisi full name-nya, kalian bisa enter saja. Dan untuk yang perintah selanjutnya, ini akan saya enter saja. Nah, untuk yang ini, di sini saya akan ketikkan Y. Lalu saya akan coba ls/home. Dan perhatikan sekarang kita memiliki user 4. /etc/passwd. Perhatikan di sini bahwa kita memiliki user 4 dan kemudian shell-nya sudah /bin/bash. Kemudian saya akan coba masuk ke dalam usernya su-user 4. Dan bisa kalian perhatikan bahwa saya sudah berhasil masuk ke dalam user 4. Lalu jika saya coba who am I, sini nanti dia akan menampilkan nama user 4-nya. Selanjutnya misal kita cd, lalu pwd. Nah, di sini akan tertampil direktorinya, yaitu /home/user 4. 4. Membuat grup. Jadi, grup berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berguna untuk misalkan kalian memiliki 5 user, kemudian kalian ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 2. Maka kalian harus membuat atau memberikan akses satu persatu. Nah, tapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission. Oke, seperti biasa kalian buka terminal. Nah, jadi di sini untuk membuat suatu grup, kita menggunakan command group add. Tetapi kita harus login terlebih dahulu ke dalam root dan perintah su/. Lalu masukkan password. Sebelum itu saya akan mencoba cek apakah sudah ada grup di dalam Linux-nya. Maka saya akan menggunakan command cat /etc/group. Nah, ternyata di sini sudah ada grupnya. Jika kalian ingin ingat pada video sebelumnya, ketika kita membuat user,
itu dia nanti secara default akan membuat grupnya tersendiri. Kemudian di sini saya akan mencoba membuat grup lagi menggunakan komen group 8 lalu nama usernya, misal user 3. Setelah kita enter, kita bisa cek menggunakan komen cat /etc/group. Dan perhatikan bahwa di sini sudah ada grup 3-nya. Selanjutnya saya akan coba lagi membuat grupnya menggunakan nama grup 4. Kemudian akan saya cek lagi dengan komen cat /etc/group. Dan perhatikan di sini bahwa grup 4-nya sudah ada. 5. Menambahkan user ke grup. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba membuat user masuk ke dalam grup. Nah, sebelum itu kita akan belajar melihat user tersebut masuk ke dalam grup mana dengan menggunakan komen ID, kemudian nama usernya. Di sini saya akan masuk ke dalam user meta. Jadi ID meta. Nah, output inilah grup yang dimasuki oleh user metanya. Jadi user meta adalah user pertama yang saya buat pada saat proses instalasi. Kemudian saya akan mencoba lihat pada user lainnya. Misalkan saya akan melihat pada user 2 dengan komen ID user 2. Perhatikan sini bahwa user 2-nya hanya masuk pada grup user 2 saja. Selanjutnya saya akan mencoba lagi pada user 4. ID user 4. Dan perhatikan bahwa user 4 juga hanya masuk pada grup user 4 saja. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan user 2 atau user 4 ke dalam suatu grup. Oke, saya akan coba cat /etc/group. Dan di sini sebelumnya kita telah membuat grup 3 dan grup 4. Nah, untuk memasukkan user ke dalam suatu grup, sebelum itu di sini saya akan cek terlebih dahulu usermod strip help atau min help. Dan nanti di sini dia akan menampilkan option yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini adalah strip G. G-nya G besar ya. Nah, jadi ini untuk menambahkan new list atau suatu user ke dalam suatu grup, dan ada di sini ada option slice up kecil, yaitu untuk menambahkan. Langsung saja saya akan ketikkan komen, yaitu usermod strip G besar, kemudian masukkan nama grup yang mau digunakan, misalkan grup 1, lalu usernya misal user 2. Jadi usermod strip G besar, grup 1, user 2. Selanjutnya saya akan mencoba cek ID pada user 2, ID user 2. Dan perhatikan di sini bahwa user 2 sekarang telah masuk ke dalam grup 1. Kemudian saya akan coba lagi memasukkan user 4 ke grup 1. Usermod strip G besar, grup 1, user 4. Lalu saya cek ID user 4. Nah, di sini user 4 juga sudah masuk ke dalam grup satunya. Tetapi ketika kita cek ID user 2, perhatikan di sini juga sama ya, sudah bergabung keduanya. Misalkan kalian ingin menambahkan user 2 ke dalam grup 2. Caranya yaitu dengan menambahkan suatu option, yaitu dengan min A kecil atau append. Oke, langsung saja kita coba. Usermod min A kecil G besar, grup 2 user 2. Kemudian kita coba cek ID user 2. Dan perhatikan bahwa di sini user 2-nya telah masuk ke dalam grup 1 dan grup 2-nya. 6. Menghapus user dan grup.
Jadi untuk komen, cara menghapus user atau grup kita menggunakan komen user del min help. Dan perhatikan sini terdapat beberapa option. Salah satunya ada -r kecil atau remove. Jadi -r ini kita akan menghapus home directory-nya juga. Oke, langsung saja kalian bisa menggunakan komen user del -r kecil. Misalkan di sini saya akan menghapus user 4. Jadi user del -r kecil user 4. Nah, di sini ada peringatan bahwa user 4 tidak bisa dihapus hanya dengan -r saja. Jadi untuk menghapusnya bisa menggunakan komen user del -fr user 4. Dan perhatikan di sini bahwa user 4-nya sudah hilang. Kemudian jika kita coba login ke user 4, maka di sini dia tidak akan bisa login lagi karena sudah dihapus. Selanjutnya kita akan coba belajar menghapus suatu grup. Nah, jadi untuk menghapus sebuah grup itu sama dengan menggunakan komen grup del kemudian nama grupnya. Misalkan saya akan menghapus grup 3. Kemudian saya akan coba cat /etc/group. Dan perhatikan di sini bahwa grupnya juga sudah tidak ada. Selanjutnya saya akan coba lagi menghapus grup 4. Grup del grup 4. Lalu chat /etc/group. Dan di sini grup 4-nya juga sudah hilang. Dan sekarang kita hanya mempunyai 2 grup saja. Oke, sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.